Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di masa pandemi ini, kalian harus selalu ingat pesan ibu. Apa itu? Yaitu 3M. 3M adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya nak. Yuk angkat kedua tangan kalian, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, untuk materi hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel tentang sikap hidup rukun dari teks lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan yang kedua, menceritakan kembali teks dongeng binatang atau fabel yang menggambarkan sikap hidup rukun yang telah dibaca secara nyaring sebagai bentuk ungkapan diri. Baik anak-anak, langsung saja ya kita mulai masuk ke materi hari ini. Nah, dongeng. Apakah anak-anak ada yang sudah tahu apa itu dongeng? Iya, benar. Dongeng adalah suatu bentuk cerita tentang suatu kejadian yang tidak benar-benar terjadi. Nah, anak-anak, tadi saat awal video Ibu sudah sedikit singgung ya tentang fabel. Nah, sekarang anak-anak tahu tidak apa itu fabel? Ya benar, fabel adalah cerita yang tokohnya yaitu binatang. Jadi, nanti ketika kalian membaca dongeng fabel, itu artinya kalian sedang membaca cerita kehidupan binatang. Entah itu kebersamaannya, kerjasamanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ingat ya anak-anak, dongeng itu hanya cerita fiksi, artinya tidak benar-benar terjadi. Dongeng itu dibuat hanya untuk kesenangan, hiburan, dan diambil pesan moralnya saja. Baik anak-anak, merujuk pada tujuan pembelajaran hari ini tentang menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel, maka Ibu akan memberitahu cara memahami isi dongengnya terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama, membaca seluruh isi dongeng. Nah, membaca seluruh isi dongeng ini artinya kalian harus membaca dongeng tersebut dari awal sampai akhir cerita. Kalian tidak boleh membacanya hanya awal dan akhirnya saja. Nanti kalian tidak akan tahu isi cerita dongeng tersebut. Nah, yang kedua, mencatat tokoh-tokoh dalam dongeng. Nah, ini penting ya anak-anak agar kalian tahu siapa saja yang berperan dalam cerita dongeng tersebut. Nah, yang ketiga, mencatat sifat-sifat para tokoh tersebut. Yang keempat, mengetahui peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang kelima, menuliskan kembali dengan bahasa kalian sendiri. Menuliskan kembali ini nanti akan mempermudah kalian apa saja cerita-cerita yang pentingnya, dan nanti ketika menjawab pertanyaannya akan mempermudah kalian. Baik anak-anak, langsung saja ya kita akan menggali informasi dari dongeng binatang atau fabel yang sudah Ibu pilih ini. Nah, di sini ada dongeng yang judulnya Si Kura-Kura yang Sombong. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Ada seekor kura-kura yang sombong dan merasa dirinya lebih pantas terbang dibandingkan berenang di perairan.
Ia jengkel karena memiliki tempurung keras yang membuat tubuhnya terasa berat. Ia pun kesal melihat kawan-kawannya sudah berpuas diri dengan berenang. Saat melihat burung yang bebas terbang di langit, kejengkelannya kian bertambah. Suatu hari, kura-kura ini memaksa seekor angsa untuk membantunya terbang. Si angsa setuju. Ia mengusulkan agar si kura-kura berpegangan pada sebatang kayu yang akan diangkatnya. Karena tangan kura-kura agak lemah, ia menggunakan mulutnya yang lebih kuat. Ia pun akhirnya bisa terbang dan merasa bangga. Melihat teman-temannya yang tengah berenang, ia ingin menyombongkan diri. Ia lupa bahwa mulutnya harus terus dipakai untuk menggigit kayu. Ia pun terjatuh dengan keras. Beruntung ia selamat berkat tempurung yang pernah dibencinya. Selesai. Nah, sekarang kita akan menggali informasi dari dongeng yang sudah kita baca tadi ya, Nak, dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini sudah Ibu siapkan sebagai contoh ya. Nomor 1. Siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Nah, siapa ya? Karena ini dongeng fabel, itu artinya tokohnya adalah binatang. Benar. Siapa tadi tokoh binatangnya? Kura-kura dan angsa. Benar. Nomor 2. Apa yang dilakukan kura-kura agar bisa terbang seperti kawan-kawannya? Apa ya tadi yang dilakukan kura-kura? Ya, ia meminta tolong kepada seekor angsa untuk membantunya terbang. Namun, angsa itu mengusulkannya untuk berpegangan pada sebatang kayu yang akan mengangkatnya. Nah, itu tadi. Yang nomor 3, apa yang terjadi pada kura-kura saat ia sudah bisa terbang? Apa? Ya, kura-kura terjatuh karena kesombongannya. Nomor 4, apa pesan moral yang bisa kita dapatkan setelah membaca dongeng tersebut? Nah, apa hayo? Ya, dengan membaca dongeng tersebut, kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah bisa kita lakukan. Dan kita juga tidak boleh membenci apa yang kita punya, karena semua yang kita punya memiliki manfaatnya masing-masing. Bersyukurlah atas apa yang sudah Allah ciptakan. Nah, untuk tugasnya, kalian baca cerita dongeng fabel pada buku paket tema 7, subtema 1, halaman 46 sampai 47 tentang kisah si semut dan sang raja laut. Setelah itu, kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya pada halaman 48, nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakannya di buku paket saja ya, Nak. Nah, anak-anak, sekian materi pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, lalu kalian kirimkan tugasnya ke Classroom ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan stay at home untuk kesehatan kalian. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.